Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saptalis Francisca Lena, NIM 2101080017. Saya mahasiswa semester 3 kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memperbaiki nilai UAS mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan judul materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang keberhasilan belajar mengajar. Baik, dalam keberhasilan belajar mengajar ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang pengertian belajar mengajar, kedua indikator keberhasilan, dan yang terakhir adalah tentang penilaian keberhasilan belajar mengajar. Langsung saja pengertian keberhasilan. Keberhasilan secara etimologi yaitu berasal dari kata hasil yang artinya sesuatu yang diadakan atau dibuat oleh usaha. Keberhasilan juga berarti memperoleh penghargaan atau kepemimpinan. Keberhasilan bisa dikatakan bahwa akan dilihat lebih tinggi oleh orang lain dalam usaha dan kehidupan sosial seseorang. Keberhasilan juga berarti kebebasan. Nah, kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan dari rasa takut, rasa cemas, dan juga frustasi. Di sini dapat kita artikan keberhasilan belajar mengajar adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran juga pada dasarnya merupakan perubahan positif selama dan sesudah proses belajar mengajar dilaksanakan. Keberhasilan ini dapat dilihat dari keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dan perubahan positif yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pembelajaran. Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang indikator keberhasilan. Baik, di sini indikator sendiri itu adalah acuan penilaian untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil atau tidak dalam menguasai kompetensi. Nah, di sini indikator keberhasilan sendiri merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui kondisi ataupun perkembangan pencapaian prestasi dalam hidup. Untuk mengetahui keberhasilan belajar tersebut, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan petunjuk bahwa proses belajar mengajar tersebut dianggap berhasil atau tidak. Nah, indikator yang dimaksud adalah yang pertama, daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individual maupun secara kelompok. Dan yang kedua adalah perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran instruksional khusus atau TIK telah dicapai oleh peserta didik baik secara individual maupun kelompok. Indikator keberhasilan belajar dapat dilihat dari berbagai jenis perbuatan atau perubahan tingkah laku peserta didik. Jenis tingkah laku itu diantaranya adalah yang pertama, kebiasaan. Nah, kebiasaan itu cara bertindak yang dimiliki peserta didik dan diperoleh melalui belajar. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Nah, keterampilan di sini adalah perbuatan atau tingkah laku yang tampak sebagai akibat kegiatan otot yang digerakkan serta dikoordinasikan oleh sistem saraf. Kemudian yang ketiga adalah akumulasi persepsi, yaitu berbagai persepsi yang diperoleh peserta didik melalui belajar seperti pengenalan simbol, angka, dan pengertian. Kemudian yang keempat adalah asosiasi dan hafalan. Nah, asosiasi dan hafalan di sini adalah seperangkat ingatan mengenai sesuatu sebagai hasil dari penguatan melalui asosiasi, baik asosiasi yang disengaja atau wajar maupun asosiasi tiruan. Kemudian yang kelima adalah pemahaman dan konsep. Nah, pemahaman dan konsep di sini adalah jenis hasil belajar yang diperoleh melalui kegiatan belajar secara rasional. Kemudian yang keenam adalah sikap. Sikap di sini adalah pemahaman, perasaan, dan kecenderungan berperilaku peserta didik terhadap sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah nilai.
Nilai di sini adalah tolak ukur untuk membedakan antara yang baik dengan yang kurang baik secara moral dan agama. Indikator keberhasilan dalam mengajar cukup beragam, baik itu dari guru dalam merancang kegiatan pembelajaran, berinteraksi dengan siswa, dan analisis tingkah laku. Adapun beberapa indikator keberhasilan dalam mengajar tersebut adalah yang pertama, menyusun RPP. Nah, agar pelaksanaan pembelajaran berjalan lancar dan efektif, tertentu harus ada rencana yang matang. Perencanaan pembelajaran itu disebut dengan RPP. Nah, RPP itu sendiri adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dalam bentuk silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Penyusunan RPP yang baik dan tepat menjadi salah satu indikator keberhasilan guru dalam mengajar. Kemudian yang kedua di sini adalah indikator kemampuan dalam mengajar. Indikator keberhasilan guru dalam mengajar juga bisa dilihat saat proses pembelajaran berlangsung. Di dalam mengajar, guru harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk mengatasi kebosanan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua adalah mampu mengintegrasikan pengalaman belajar dengan mengamati sejauh mana kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang berikut adalah mampu menggunakan media atau alat bantu belajar untuk mendukung dan mempermudah pemahaman materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kemampuan guru dalam membuka dan menutup pelajaran yang menarik dan efektif. Kemampuan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan siswa. Nah, di sini keberhasilan siswa merupakan keberhasilan guru juga, karena siswa dibimbing oleh seorang guru untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik. Siswa yang berhasil mencapai indikator pembelajaran yang sudah ditetapkan dengan baik, artinya di sini siswa mampu memahami setiap pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian yang keempat adalah perubahan perilaku siswa. Nah, di sini keberhasilan guru bukan hanya dilihat dari kemampuan atau pengetahuan siswa saja, tetapi juga perilaku siswa. Di sini perilaku siswa yang baik dan berkarakter menunjukkan bahwa guru tersebut telah berhasil menanamkan nilai-nilai yang baik kepada siswa-siswi yang ada. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah penilaian keberhasilan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang pencapaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan, evaluasi, dan juga evaluasi hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Kemudian yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki proses pembelajaran. Nah, di sini untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar peserta didik dapat dilakukan menggunakan tes prestasi belajar. Nah, tes prestasi belajar tersebut secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tes formatif. Di sini tes formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencapai umpan balik, yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau yang sudah dilakukan. Jadi penilaian formatif ini tidak hanya berbentuk tes tulis dan hanya dilakukan pada setiap akhir pelajaran, tetapi dapat pula berbentuk pertanyaan-pertanyaan lisan atau juga tugas-tugas yang diberikan selama pelajaran berlangsung atau sudah pelajaran selesai. Yang kedua ada tes sumatif.
di sini adalah penilaian yang meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajar pada waktu tertentu. Di sini tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya serap peserta didik untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah tes sumatif. Nah, tes sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi untuk sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar peserta didik terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu. Adapun fungsi dan tujuan dari tes sumatif ini adalah untuk menentukan apakah dengan nilai yang diperolehnya itu peserta didik dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus. Baik dari ketiga pokok bahasan yang telah dibahas, saya bisa menarik kesimpulan di sini. Keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi berbagai aspek, baik itu dari guru, anak didik, ataupun suasana lingkungan belajar mengajar di sekolah. Nah, keberhasilan belajar mengajar dapat diukur dalam nilai yang berbentuk nilai rapor anak didik dan mutu sekolah itu sendiri. Suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan instruksional khusus dari bahan tersebut. Maka dari itu semua kita dapat simpulkan bahwa keberhasilan belajar mengajar itu adalah tercapainya tujuan instruksional khusus yang sudah direncanakan atau dibuat oleh guru sebelum pembelajaran dimulai. Baik, terima kasih. Ini saja materi yang saya sampaikan. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih.